produksinya kita tuh masih 600-an, di bawah 600 ribu per Ya, hari. berarti nggak tercapai itu. Itu sesuatu yang tidak tercapai, maka baik juga kalau kita merencanakan sesuatu yang kira-kira akan bisa tercapai dengan memitigasi semua yang akan bisa kita lakukan. Dan dunia saya kira apakah itu protokol Kyoto, Paris Agreement, semua mendorong pada energi yang hijau. Maka suka tidak suka, mau tidak mau roadmap-nya mesti dilakukan. Maka kalau kemudian kita akan meningkatkan itu boleh, tapi faktanya kan kita belum pernah mencapai segitu. Maka yang kedua harus jalan paralel. Nah, roadmap yang sudah disiapkan dari pemerintah saya kira sudah bagus kok, itu laksanakan aja. Tinggal kebutuhannya adalah bagaimana mempercepat dan menyiapkan teknologi yang lebih canggih, sumber daya yang lebih tersedia, sehingga kalau kita bicara geothermal, ya sudah teknologi geothermal. Kita kan punya air, kita punya banyak sekali. Kenapa tidak menggunakan? Kita punya pasir kuarsa dengan potensi untuk panel surya yang lebih banyak. Ada semuanya. Kita hanya butuh mau, memang butuh investasi yang tinggi, kira-kira kan menghitung 1.300-an triliun, maka kita mesti ajak para investor untuk bisa masuk. Maka transisi itu akan terjadi. Pak, ada lagi? Industri kemaritiman kemarin tadi Bapak singgung soal industri kemaritiman tidak berjalan, tadi Pak menjawab pertanyaan. Iya, sebenarnya sudah banyak ya, tapi kan orang bicara udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di sana mesti ada infrastrukturnya juga. Apakah itu pelabuhan, cold storage gitu ya. Sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, tapi prakteknya kan enggak. Ya kan kita enggak menyiapkan SDM-nya. Kita hanya investasi saja, akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Maka paralel ketika kita merencanakan di sana, siapkan SDM-nya. Crash program, dan itu apa? Sekolah vokasi, nggak ada yang lain. Nah kalau itu bisa disiapkan kan kita bisa kerjasama pemerintah, termasuk daerahnya, industrinya, begitu kan. Terus kemudian sekolahnya. Maka kemudian orang lokal akan bisa ikut terlibat. Kalau enggak nanti jadi penonton dan kecemburuan sosialnya akan muncul. Pak Ganjar izin soal politik boleh Mas Ganjar? Apa? Pak Ganjar soal peluang saat ini gitu kan? Oh ya pasti akan turun karena sebenarnya FCTC itu tobacco control itu kan sampai hari ini jadi perdebatan di wilayah dunia gitu ya. Maka kalau kemudian kenaikan kemarin itu menjadi perdebatan, ya sekarang petani tembakau aja udah kasihan. Dan ini dalam soal industri rokok memang sangat menarik. Petani tembakonya belum terbeli, sementara kita impor terus-menerus. Saya kira ini soal cerita bagaimana kebijakan kita mengelola itu dengan baik. Butuh fair lah. Mana dari potensi dalam negeri yang ada dan kemudian mana industri yang ada, dan kita membaca potensi yang ada dari luar gitu ya. Dan kita mesti menempatkan dalam posisi yang menguntungkan kita. Pak, mau tanya soal hilirisasi Pak. Ini kan pemerintah saat ini lagi fokus soal hilirisasi ya Pak. Nanti nikel kayak gitu industri. Nah nanti bakal dilanjutkan nggak sih kalau misalkan Pak Ganjar? Hilirisasi itu yang harus dilanjutkan, tidak hanya sekedar cerita. Hari ini orang cerita hilirisasi lagi apa sih? Lagi nikel toh. Maka tadi saya sampaikan kenapa tidak melakukan kita hilirisasi produk kelautan kita, atau industri kelautan kita, maritim kita, hilirisasi hasil perkebunan kita. Sawit kita jadi apa? Jadi biodiesel, jadi CPO. Kenapa tidak jadi farmasi? Kenapa tidak jadi kosmetik? Kenapa tidak kita bikin hilirisasi industri digital kita? Infrastruktur ada, potensi ada, SDM-nya ada, industri kreatif muncul. Kenapa tidak kita hilirisasi? Jadi hilirisasinya ada potensi dari berbagai sektor yang sekarang mesti kita lakukan. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita jadi pasar terus-menerus, nggak pernah jadi pemain. Berarti bakal jadi fokus Bapak ya Pak? Tembangan sosialnya kita membangun di daerah-daerah yang betul-betul, maaf ya, yang luar Jawa mesti mendapatkan perhatian. Sekarang sebenarnya pemerintah sudah melakukan itu. Pendidikan action dilakukan di sana, perhatian dari sisi politik anggaran juga mesti ditingkatkan, atau barangkali membangun ekosistem baru yang ada di sana. Maka kemudian tumbuh juga yang di luar Jawa, ketimbangannya bisa kita perkecil. Bapak tadi disinggung terkait sekolah inklusi, apakah itu masuk ke dalam program? Betul, karena sekolah inklusi kita kan belum berjalan dengan baik, dan orang berbicara silakanlah semua orang bisa masuk
meskipun ekonomi tadi ada pertanyaan soal bullying pada anak-anak, bagaimana membangun karakter pendidikan anak, perlindungan anak dan sebagainya. Kalau kita melihat inklusivitasnya, ya mesti disiapkan, guru-gurunya disiapkan, pemerintah mesti menyiapkan fasilitas pelatihan, akses sekolahnya mesti dibikin sehingga nanti sama-sama lah mereka akan tahu. Banyak di antara orang-orang yang memberikan masukan kepada saya bagaimana membangun sekolah inklusif itu di training dan sekolah serius, Pak. Maka tidak bisa tiba-tiba inklusi, mesti disiapkan itu dengan baik. Itu ya. Pak Ganjar izin soal politik. Pak Ganjar.